Maka ibunya Simson ini menjaga diri dari peringatan itu. Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia memberikan pesan kepada Simson bahwa gak boleh ada pisau cukur yang mencukur rambut kamu. Kenapa? Karena kamu adalah seorang nasir dari sejak dalam kandungan. Peringatan itu serius. Dan mamahnya Simson itu memberikan pelajaran yang terus-menerus kepada Simson. Bahwa seorang nasir itu, satu, gak boleh minum anggur atau yang berkaitan dengan anggur. Gak boleh mabuk. Gak boleh kena bangkai. Dan juga gak boleh rambutnya itu dicukur. Karena kamu adalah seorang nasir. Peringatan itu benar-benar dijaga seharusnya. Kalau Simson seorang yang ngerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Dia menganggap bahwa dia nggak punya kelemahan, itu masalahnya. Tetapi setelah dia mengalahkan 1.000 orang dengan rahang keledai, dia kehausan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, muncul mata air. Disitulah disebut mata air penyeru. Dan Simson harusnya belajar. Kalau Tuhan menyertai, tapi sisi dia harus menjaga kekudusannya. Menjaga bahwa iblis sedang mencari titik lemahnya. Ada orang-orang yang seperti Simson bermain dengan musuh. Dia menganggap bahwa dia sanggup mengatasi musuh. Dia menganggap bahwa saya tidak mudah dikalahkan. Musuh tidak akan bisa mengalahkan saya. Mungkin kalau menggunakan bahasa rohani sekarang, dengan Yesus kita akan menang, kita akan mengatasi segala sesuatunya. Tetapi dia mencobai Tuhan. Dia bermain-main, mengawinkan pengurapan dengan hobinya, mengawinkan pengurapan dengan kedagingannya, mengawinkan pengurapan dengan keduniawiannya. Dan itu nggak bisa. Dan Simson adalah tokoh orang yang mengawinkan hal yang ilahi dengan yang najis. Itu yang paling mengerikan, dan itu yang sedang terjadi di antara anak-anak Tuhan pada hari ini. Pengurapan Tuhan mereka mau, tapi juga kenajisan juga mau. Mereka ingin bergerak dalam kekudusan, tetapi mereka juga bergerak dalam kegelapan, hal-hal yang menajiskan hidup mereka. Akhirnya hal itu terjadi. Iblis menyerang kenasiran Simson dengan cara menggunduli rambut Simson. Nah, teman-teman, setiap kita juga kalau orang memberikan diri kepada Tuhan, mengkhususkan hidup di hadapan Tuhan, menjadi penyembah, menjadi orang yang mau duduk diam di kaki Tuhan, sebenarnya kita tuh sedang mengkhususkan diri. Dan iblis itu, hal pertama yang dilakukan adalah dia menyerang kenaziran kita. Dia mencobai kita dengan cara, nih, minum yang najis, yang haram. Nih, hidup dengan kenajisan, hidup dengan hal-hal yang haram. Kalau kita tahu itu, tetapi kita nggak bakal tiba-tiba diseret dari air dingin ke air panas. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan kedua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Setelah Simson itu digunduli, apa yang dilakukan oleh musuh? Setelah iblis menyerang kenaziran Simson, sekarang iblis menyerang mata panggilan Simson dengan cara mencungkil kedua belah matanya. Ini penting. Banyak orang gak bisa melihat lagi panggilannya. Dulu waktu masih muda, hidupnya dikhususkan untuk Tuhan. Hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Hidupnya diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bergerak. Tuhan menukik ke dalam hidupnya dan mulai bekerja dari dalam hatinya. Dan orang itu mulai bekerja di dalam ladang Tuhan. Dan Tuhan
bergerak, Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi, Tuhan memimpinnya. Tetapi persoalannya adalah ketika dulu dia bisa menangkap Tuhan, dia bisa mengerti hati Tuhan, dia bisa melihat visi Tuhan, lambat atau cepat, dia nggak bisa lagi melihat hati Tuhan, dia nggak bisa lihat lagi panggilan Tuhan, dia nggak bisa lihat lagi visi Tuhan. Kenapa? Karena iblis menyerang mata panggilan. Mata panggilan itu serius. Mata panggilan itulah yang membuat seseorang itu ketika matanya dicungkil, gak bisa lagi bergerak dengan baik.